Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan keadaan sehat walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11 di bawah perikop bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membahas kitab Yakobus tentang bersabar dan meneguhkan hati. Kalau tema di dalam Alkitab, bersabar dalam penderitaan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, omong tentang kesabaran di dalam Alkitab atau dalam bacaan di kitab Yakobus ini bukan bersabar soal 1-2 menit, 1-2 jam, 1-2 hari, tapi bersabar dalam pergantian musim, bersabar dalam setiap musim, bersabar dalam setiap tingkah laku yang kotong terima. Jadi Yakobus memberitahukan kepada kita bagaimana kita harus bersabar dalam segala hal. Dalam hal itu Yakobus menganalogikan menggunakan bagaimana proses menanam padi sampai kepada ia dapat dikonsumsi. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sonde sabar berarti kita akan bisa makan nasi. Itu yang Yakobus mau bilang. Kalau sonde sabar, sonde telaten, sonde tekun dalam hal menanam, dalam hal merawat, dalam hal menjaga setiap tanaman yang kau tanam, kau akan bisa mendapatkan hasil. Percaya atau tidak, itu yang akan terjadi. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu bahwa bersabar dalam penderitaan
akan mendapatkan sesuatu yang baik. Yang baik menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Itu sebabnya setelah Yakobus memberitahukan kepada kita tentang analogi kesabaran dalam hal menanam padi, Yakobus juga menyampaikan bagaimana contoh hidup yang nyata, yakni Ayub dalam hal kesabaran. Ayub dalam kehidupan dan penderitaannya, ia betul-betul sabar menghadapi setiap tantangan rintangan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Sampai di mana kesabaran dalam penderitaan itu berbuah hasil yang berkecukupan. Bahkan bisa dikatakan kalau kita lihat kisahnya Ayub ini, Tuhan menggantikan berkali-kali lipat dari apa yang telah dia lepaskan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersabar. Kita betul-betul belajar bersabar dalam menanggapi, dalam menyikapi, dalam memaknai setiap proses hidup yang dipercayakan kepada ketong semua. Penderitaan itu selalu ada kalau ketong tidak menikmatinya. Ketong harus menikmatinya untuk ketong ada dalam kata sabar itu. Penderitaan itu harus dinikmati supaya ketong tahu di mana di penghujung. Tapi kalau ketong tidak menikmati, ketong bersungut-sungut, ketong terus ada dalam proses di mana ketong terus meriak-riak kepada Tuhan, percaya atau tidak, ketong tidak pernah meneguhkan ketong hati kepada Tuhan. Ketong selalu mencari cara untuk mengeluh. Itu manusiawi. Tapi mengeluh yang secara berlebihan, saya mau bilang Bapak Mama, ini parah. Ini jatuh dalam penderitaan yang luar biasa. Ketika ketong mengeluh terlalu berlebihan, ketong jatuh dalam penderitaan yang lebih parah lagi dari apa yang ketong bayangkan. Jadi mulai hari ini saya mau bilang, mari ketong bersabar, ketong teguhkan ketong hati, ketong bertekun di dalam Tuhan, agar apapun yang Tuhan percayakan itu benar-benar cukup bagi kita dan benar-benar menegarkan ketong jiwa dan kehidupan kita. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan mencukupkan kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.